Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok The Circle 69 akan mempresentasikan tentang aplikasi kami yang berjudul Aplikasi Massive Open Online Course untuk kegiatan berbagi pengetahuan bagi mahasiswa umum dengan platform OpenEdX. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bimo Prakoso sebagai ketua tim. Nama saya Nando Angga Prayoga. Nama saya Bayu Haji Satria. Berikut ini merupakan agenda dari presentasi kami. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, pembelajaran di dunia maupun di Indonesia mengalami kendala pembelajaran. Sehingga pelajar dan pengajar diharuskan melakukan pembelajaran jarak jauh di rumah masing-masing. Namun di Indonesia, banyak pengajar mengalami kendala keterbatasan sarana, hingga tidak ada contoh praktis pembelajaran jarak jauh. Dari permasalahan tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana cara menyediakan fasilitas untuk belajar online di luar materi perkuliahan? Bagaimana cara mengatasi kesulitan untuk membuat open class karena keterbatasan fasilitas kelas bagi mahasiswa umum? Bagaimana cara mengimplementasikan aplikasi Massive Open Online Course bagi mahasiswa umum? Dari permasalahan tersebut, kami batasi permasalahan yang ada sebagai berikut. Aplikasi MOOC menggunakan platform OpenEdX yang tidak berbayar. Aplikasi MOOC yang kami buat masih dilakukan secara offline menggunakan localhost. Aplikasi MOOC hanya menggunakan tema yang tersedia. Kami menggunakan instalasi OpenEdX dari developer tutor karena hanya itu yang mudah digunakan. CMS pada MOOC hanya bisa membuat akun pengajar melalui terminal. Berikut inilah definisi MOOC dan OpenEdX. MOOC adalah Massive Open Online Course, merupakan metode pembelajaran online yang banyak diikuti pengguna internet dan biasanya disediakan secara gratis. OpenEdX adalah platform MOOC open source yang dikelola oleh X Consortium yang beranggotakan universitas-universitas ternama di Amerika seperti Harvard, MIT, Stanford. edX juga bekerjasama dengan Google dalam hal pengembangan dan nantinya penyediaan infrastruktur pembelajaran. Berikut inilah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian kami adalah membantu mahasiswa dan dosen dalam berbagi ilmu pengetahuan dikarenakan keterbatasannya tempat dan waktu beserta kurangnya materi yang disediakan selama kegiatan perkuliahan. Manfaat dari penelitian ini adalah agar mahasiswa dan dosen dapat memanfaatkan IoT sebagai sarana berbagi pengetahuan dan tidak terpaku terhadap fasilitas kampus saja. Berikut ini adalah metodologi pengembangan platform OpenEdX. Pertama, OpenEdX menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang kedua, menggunakan database MongoDB. Yang ketiga, menggunakan framework Django. Yang keempat, serta menggunakan sistem operasi Ubuntu. Berikut ini adalah pola kerja aplikasi platform OpenEdX. Selanjutnya adalah spesifikasi software mendukung untuk menjalankan platform OpenEdX. Dan yang terakhir adalah spesifikasi hardware yang digunakan untuk menjalankan platform OpenEdX. Setelah ini, kita bisa masuk ke dalam simulasi program. Berikut ini adalah simulasi aplikasi kami. Dan ini adalah halaman awal dari web LMS atau dari sudut pandang pelajar. Jika pelajar ingin mencari semua mata kuliah yang tersedia, dia bisa mencarinya di Explore Course. Disinilah semua course aktif tersedia. Sebagai contoh, saya memilih matematika. Dan di sini kita dapat deskripsi tentang pelajaran yang kita ingin pelajari serta guru-guru yang akan mengajarnya. Jika ingin mengikuti, maka klik enroll. Namun jika belum memilih akun, maka kita harus membuatnya. Tetapi jika sudah, kita hanya tinggal sign in, masukkan email password yang sudah terdaftar. Jika sudah, maka secara otomatis course akan tersedia pada halaman My Course. Pada selanjutnya, jika kita ingin melihat course yang sudah kita pilih, kita klik View Course. Dan disinilah tampilan semua tugas maupun yang berkaitan dengan materi pembelajaran tersedia. Sebagai contoh, di sini ada tugas. Tugas ini bisa kita kerjakan. Ini adalah contoh tampilan halaman tugas. Jika kita menjawab jawaban dengan benar dan kita klik submit, maka centang hijau akan ditampilkan dan poin akan terisi. Namun jika kita mengisinya dengan salah, silang merah akan tampil dan poin tidak akan terisi. Selanjutnya di sini ada tab discussion. Sebagaimana namanya, tab discussion bertujuan untuk melakukan diskusi antar pelajar lain maupun dengan pengajar. Lalu selanjutnya ada tab progress. Tab progress itu
berfungsi sebagai nilai ukur pelajar dalam mengikuti awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Namun dikarenakan masih dalam tahap prototyping, grafik penilaian tidak bisa ditampilkan. Dan terakhir adalah tab instructor. Tab instructor berfungsi sebagai melihat detail informasi tentang course yang kita ikuti. Selanjutnya adalah tampilan CMS pada OpenEDX. Ini adalah tampilan awal dari CMS kami. Selanjutnya kami tunjukkan tampilan dari dashboard kami. Ini adalah tampilan dari dashboard CMS kami. Untuk membuat course baru, klik plus new course dan isikan course name, organisasi, course number, dan course run. Untuk demo kali ini kami akan menggunakan yang sudah ada, misalkan matematika. Di sini terlihat bahwa ada tugas dan ada pilihan ganda. Tugas ada section dan pilihan ganda dan subsection dari tugas. Kita bisa menciptakan section baru dengan klik new section. Lalu kita isikan misalkan pertemuan 2, kita tambahkan new section, misalkan tugas, kita plus new unit, kita tambahkan unit, misalkan unitnya itu pilihan ganda lagi. Lalu kita isikan problemnya kita pilih multiple choice. Di sini terlihat contoh dari soal dan jawaban multiple choice atau pilihan ganda tersebut. Setelah klik edit, kita isikan soal misalkan 3 dikurang 3 sama dengan tanda tanya. Kita isikan jawaban yang salah, misalkan 1, jawaban yang benar, lalu jawaban yang salah lagi. Kita klik save. Lalu untuk menunjukkan ini dalam LMS, kita klik publish. Dan begitulah cara membuat course baru. Demikian simulasi dari aplikasi kami. Setelah dilakukan pengujian pada aplikasi ini, ditemukan beberapa kelebihan dan kelemahan pada aplikasi ini, yaitu kelebihan aplikasi antarmuka yang bagus dan mudah dipahami, mudah diakses dan dinavigasi ke mana dan dari mana saja, kemampuan untuk mengunduh kursus perkuliahan secara offline sangat berguna bagi mahasiswa. Kekurangan aplikasi ini yaitu beberapa aktivitas seperti yang disebut kata cloud tidak dapat dijalankan dalam aplikasi yang sama dari iPhone, tetapi semua aktivitas lainnya bekerja tanpa masalah. Dashboard kursus agak berantakan dan perlu beberapa modifikasi, tetapi ini tidak berarti bahwa itu tidak mudah digunakan. Kurang dokumentasi seputar penggunaan dalam platform OpenEDX. Ini adalah gambar presentasi tingkat keberhasilan aplikasi kami. Berikut ini adalah kesimpulan dari aplikasi kami. Aplikasi ini memudahkan peserta dan pengajar untuk berbagi ilmu di luar materi perkuliahan. Bisa diakses dimanapun, kapanpun, di luar kampus, tetapi dalam proses pembuatan aplikasi ini masih belum sempurna, dikarenakan kami masih menggunakan dalam localhost. Materi yang disampaikan dalam bentuk video, sehingga pelajar bisa mengulang kembali materi jika masih belum memahami materi yang ada di soft copy materi dosen. Memudahkan mahasiswa mendapat materi perkuliahan yang berbeda dari yang diajarkan di kelas. Aplikasi ini berbasis web dengan akses penuh untuk administrasi dan super user, CMS, dan dengan akses mengedit dan mengupload course hanya untuk mengajar, dan LMS dengan akses berkomentar untuk pengajar dan peserta. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga aplikasi ini dapat berguna bagi masyarakat selama pandemi COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.